Baiklah, seperti apa yang dijelaskan di depan tadi, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah, cara efektif menyelesaikan soal pilihan ganda. Jadi ke depan kemungkinan besar soal-soal ujian akan berbentuk pilihan ganda seluruhnya, mengingat akan diarahkan ke berbasis komputer. Yang pertama adalah kita cermati pertanyaan dan pernyataan. Kita lihat yang di sebelah kiri ini ada pernyataan. Ini ya, pernyataan yang harus kita cermati. Sisanya di bawah adalah pertanyaan atau kalimat soal, kalimat yang rumpang. Jadi ketika kita menghadapi soal yang melibatkan pernyataan dan pertanyaan, itu lebih baik kita baca pertanyaannya dulu. Ini sangat efektif dan menyingkat waktu. Seandainya kita memaksakan membaca pernyataan terlebih dahulu, saya yakin secara umum setelah kita membaca pertanyaan, kita pasti akan kembali membaca pernyataan itu. Tentu itu akan sangat memakan waktu. Jadi kita baca pertanyaan, dosis yang tepat untuk anak usia 12 tahun. Setelah pertanyaan kita pahami, baru kita cari usia anak 12 tahun di pernyataan ini berada di mana? Di aturan pertama, kedua, atau ketiga. Ternyata berada di aturan ketiga, 11-15. Jadi dosisnya adalah 3 kali sehari 1,5 sendok takar. Berarti jawabannya adalah 3 hari sekali, 3 kali sehari. Awas ya, ini jebakannya ya. 3 kali sehari masing-masing 1,5 sendok takar. Kemudian yang kedua, soal di sebelahnya ini adalah soal pilihan ganda, di mana di setiap pilihan ganda itu pasti terdapat sebuah kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang memberikan clue atau memberikan petunjuk ke jawaban. Misalkan di soal ini kita baca, manakah hubungan antara dua makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis parasitisme. Jadi kata kunci pada soal ini adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup di mana salah satu mengalami keuntungan dan salah satunya mengalami kerugian. Dari kata kunci ini tentu kita akan lebih mudah menemukan jawaban. Yang A ini komensalisme, salah. Yang B ini parasitisme. Jadi cacing pita mengalami keuntungan, sedangkan manusia mengalami kerugian. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Masih contoh yang sama, kali ini namun dalam bentuk bahasa Inggris. Ini bisa kita terapkan 2 hal yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah kita baca pertanyaannya dulu. The warning means, jadi peringatan tersebut bermakna seperti apa? Baru kita lihat atasnya. Peringatan ini pasti mengandung sebuah clue atau sebuah kata kunci. Do not aim the camera directly into the sun or at other intense light resources that could damage your eyesight. Jadi kata kuncinya di sini adalah damage your eyesight, merusak mata. Jadi kita diperingatkan agar tidak memotret secara langsung pada sumber cahaya ataupun yang mengarah kepada matahari. Dari situ tentu dapat kita tentukan jawabannya, yaitu do. Kalau kita cek it will be good if we take the picture of the sun. Ini tentu sangat
bertentangan dengan peringatan tersebut. Yang B, it will be better if we take the pictures of the intense light sources. Ini juga sangat bertentangan. Kemudian yang C, if we aim the camera directly into the sun will have problem. Ini sama sekali tidak masuk akal ya, nampak sangat lucu. Jadi yang akan mengalami masalah mataharinya, padahal di sini disebutkan bahwa mata kita lah yang akan mengalami masalah. Jadi jawabannya D. Kemudian tipe soal selanjutnya adalah tetap pernyataan dan pertanyaan, tapi kali ini melibatkan pilihan jawaban angka. Jadi cara mudah untuk menghadapi soal yang demikian, tetap kita baca pertanyaannya dulu, yang termasuk pengaruh rotasi bumi. Kata kuncinya adalah pengaruh rotasi bumi. Kita ketahui bahwa pengaruh rotasi bumi itu terjadi setiap hari, sedangkan revolusi bumi itu terjadi musiman bahkan tahunan. Dari situ pengetahuan itu akan kita gunakan untuk mengeliminasi opsi-opsi yang salah. Kita baca nomor 1, pergantian siang dan malam ini terjadi setiap hari, berarti nomor 1 benar. Opsi yang tidak terdapat nomor 1 jelas salah. Kemudian pergantian musim tidak setiap hari terjadi, berarti yang terdapat nomor 2 pasti salah. Jawaban untuk soal ini adalah B. Cukup kita membaca 2 pernyataan saja, ternyata kita sudah menemukan jawabannya. Tipe soal pilihan ganda selanjutnya adalah soal yang melibatkan kata negatif. Jadi contoh di sebelah kiri nih ya, berikut yang termasuk permainan bola kecil kecuali. Jadi kita harus berhati-hati dengan kata negatif. Kalau mungkin tesnya berbasis kertas, kita lebih baik memberikan garis bawah pada kata negatif itu. Kata negatif ini sangat menjebak. Kalau kita terlewat sedikit saja saat membacanya, kita pasti sudah memilih A sebagai jawaban. Karena di sini bola kecil. Kalau kecualinya tidak kita pahami atau terlewat oleh kita, kemungkinan jawaban kita akan salah. Tapi dengan adanya garis bawah, tentu kita akan lebih berhati-hati. Jadi yang termasuk permainan bola kecil kecuali berarti yang bukan bola kecil. Yang bukan bola kecil di sini adalah bola voli. Kemudian ada juga tipe yang sebenarnya dilarang, tapi masih ada saja soal yang melibatkan 2 kata negatif. Ini ada kata bukan, ada kata kecuali. Kalau kita menemui soal seperti ini, itu kita pakai hukum matematika saja. Ketika terdapat double negatif, dia pasti jadi positif. Jadi perbuatan terpuji sangat dianjurkan oleh semua keyakinan atau semua agama. Berikut yang bukan termasuk perbuatan terpuji kecuali, berarti ini kita anggap tidak ada saja sudah. Jadi kita cari yang termasuk perbuatan terpuji. Yang terakhir ini cukup membingungkan karena double negatifnya, 1 berada di soal, 1 lagi berada di opsi jawaban. Ini sangat tidak dianjurkan dibuat sebenarnya. Jadi kalau kita baca tentu ini sangat membingungkan. Mungkin bisa lebih kita tanyakan kepada pengawasnya saja untuk soal seperti ini, apakah dijadikan bonus atau ada kebijakan lain. Demikian, terima kasih, semoga memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.